Ini adalah sistem kontrol, sebuah prediksi, pertanyaan konstan yang berjalan di latar belakang. Apakah aku cukup aman untuk bersantai sekarang? Dan jika otakmu belum benar-benar yakin, ia tidak ragu. Ia meningkatkan kewaspadaan, pikiran lebih cepat, otot lebih tegang, napas lebih pendek, fokus lebih sempit, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Jadi, ketika kamu mencoba mengatasi kecemasan dengan cepat, tanpa sadar kamu justru mengonfirmasi adanya ancaman. Karena rasa terburu-buru memberi sinyal ke otakmu, ini penting, tetap waspada. Itulah sebabnya sebagian besar teknik menenangkan gagal. Mereka dilakukan dengan ketegangan, dan otakmu membaca ketegangan lebih kuat daripada niat. Jadi ini bukan tentang memaksa diri untuk tenang. Ini tentang mengubah sinyal yang dipercaya oleh sistem sarafmu. Perubahan halus, kebiasaan yang tenang tetapi tepat secara biologis. Berikut 6 hal yang bekerja lebih cepat dari yang kebanyakan orang bayangkan ketika kamu berhenti melakukannya secara terpaksa dan mulai berkomunikasi dengannya. Kebiasaan pertama, panjangkan hembusan napas sampai tubuhmu mengambil alih. Kebanyakan orang mencoba mengontrol napas saat cemas. Kontrol itu berubah menjadi ketegangan, dan ketegangan membuat sistem tetap aktif. Jadi, alih-alih mengontrol napas, ubah polanya. Biarkan hembusan napas sedikit lebih panjang dari yang terasa alami, sampai tubuhmu secara lembut mengambil napas berikutnya. Lalu berhenti sejenak. Jeda itu adalah sinyal, tidak ada ancaman langsung. Lakukan 5 atau 6 siklus, lalu berhenti. Karena saat terasa seperti usaha keras, otakmu akan membacanya sebagai tekanan, bukan rasa aman. Kebiasaan kedua, putuskan loop rahang otak. Rahang yang mengatuk bukan sekedar ketegangan, itu adalah sinyal terus-menerus, tetap siaga. Dan otakmu terus mendengarkannya. Jadi jika rahangmu tetap tegang, sistemmu tetap aktif. Jangan hanya merilekskannya, atur ulang. Gigi sedikit terpisah, lidah berat di dasar mulut, bibir rileks, lalu hembuskan napas dan rasakan wajahmu melepas ketegangan. Kamu bukan sedang menenangkan diri, kamu sedang menghilangkan sinyal yang membuatmu tetap tegang. Kebiasaan ketiga, hentikan tunnel vision sebelum membentuk pikiranmu. Kecemasan mempersempit penglihatan, karena otakmu sedang memindai, mencari, mencoba menemukan bahaya. Tapi penglihatan yang sempit menciptakan pemikiran yang sempit. Jadi jangan melawan pikiran, ubah masukannya. Pilih 3 objek, sebutkan dalam hati, lalu perhatikan sesuatu yang jauh, kemudian sesuatu di pinggir penglihatanmu. Kamu sedang menunjukkan pada otakmu bahwa ada lebih dari sekedar ancaman, dan itu cukup untuk memulai mengubah kondisi dirimu. Kebiasaan keempat, beri sistemmu lebih sedikit untuk diproses, bukan lebih banyak. Saat kecemasan meningkat, kebanyakan orang menambah input, suara, sayar, distraksi. Padahal sistem sarafmu tidak riset dalam stimulasi. Ia riset saat stimulasi berkurang. Jadi hilangkan itu, meski hanya sebentar, 2 menit tanpa ponsel, tanpa suara, tanpa informasi baru. Awalnya pikiranmu mungkin jadi lebih bising. Itu bukan kegagalan, itu pelepasan. Tetaplah di situ, karena setelah puncak itu, sistemmu mulai mereda, dan kebanyakan orang berhenti tepat sebelum itu terjadi. Kebiasaan kelima, bergerak dengan cara yang bertentangan dengan panik. Otakmu terus membaca tubuhmu untuk mencari bukti. Gerakan cepat berarti urgensi, gerakan tajam berarti ancaman. Jadi, ubah buktinya. Perlambat satu tindakan, hanya satu. Ambil sesuatu, minum seteguk, perbaiki posturmu. Tapi lakukan tanpa terburu-buru, tanpa tegang, dengan kontrol. Karena otakmu langsung memperbaharui, jika kita dalam bahaya, kita tidak akan bergerak seperti ini. Dan kontradiksi itu memutus siklus. Kebiasaan keenam, beri nama dan jangan diikuti. Kebanyakan orang memberi nama kecemasan lalu langsung mencoba menyelesaikannya, yang justru membuat mereka tetap di dalamnya. Jadi hentikan pola itu. Ini kecemasan, lalu berhenti. Tanpa penjelasan, tanpa memperbaiki, tanpa langkah berikutnya. Karena saat kamu mengamatinya, kamu sedikit keluar darinya, dan jarak itu yang mengurangi intensitasnya. Dan ini bagian yang kebanyakan orang tidak pernah sadari. Kebiasaan ini tidak bekerja karena membuatmu rileks. Mereka bekerja karena menghentikan bahan bakar sistem tersebut. Kecemasan berjalan dari sinyal, ketegangan, urgensi, penyempitan, kecepatan. Hilangkan itu, dan sistem tidak punya apa lagi untuk mempertahankan dirinya. Otakmu tidak butuh diyakinkan, ia butuh bukti. Dari napasmu, dari tubuhmu, dari lingkunganmu. Jadi saat kecemasan meningkat, jangan berdebat dengannya, jangan melawannya, jangan terburu-buru membungkamnya. Ubah apa yang ada di bawahnya, dan otakmu akan melakukan apa yang memang dirancang untuk dilakukan. Memperbaharui secara bertahap, diam-diam, dan seringkali lebih cepat dari yang kamu bayangkan.